Bersama kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas D, ingin menampilkan sebuah edukasi hukum lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya adalah Olivia Jelani Ginting dengan NIM B1A12441. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Izramat Karitas Morangkir dengan NIM B1A1244427. Kan nama saya Tri Putri Panggabean dengan NIM B1A1244429. Perkenalkan, nama saya Aranita Marbun dengan NIM B1A1244435. Perkenalkan, nama saya Mari Sikas Bagariang dengan NIM B1A1244559. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, termasuk makhluk hidup lain dan hewan. Lingkungan hidup juga merupakan tempat berinteraksi atau tempat beraktivitas antar makhluk hidup. Menurut Munajat Danusaputro, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang di dalamnya terdapat ruang tempat manusia itu berada demi keberlangsungan hidupnya dan kesejahteraan hidupnya dan makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup terhadap manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri dan kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Dampak pencemaran terhadap ekosistem dan masyarakat. Dapat kita lihat di sini banyaknya sampah pada sekitar danau, dan dampak pencemaran sungai oleh sampah terhadap ekosistem, yaitu yang pertama ganggunya ekosistem danau. Ini dapat kita lihat banyak sampah bertebaran di mana-mana. Yang kedua, mematikan organisme air seperti ikan mungkin dapat mati karena adanya sampah-sampah yang berserakan. Yang ketiga, merusak habitat alami. Yang keempat, mengganggu siklus nutrisi. Yang kelima, memengaruhi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, memengaruhi produktivitas lingkungan hidup. Dan dampak pencemaran sungai oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan resiko penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Yang kedua, berdampak buruk pada sistem pencernaan karena kan banyak masyarakat yang masih menggunakan air ini untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi air sungai. Dan yang terakhir, dampak pencemaran danau oleh sampah terhadap lingkungan, yaitu penurunan kualitas air, bau yang tidak sedap, dan seperti yang kita lihat ini banjir, berkurangnya kesediaan air bersih, dan air sungai yang berkurang oksigennya. Dan yang terakhir, itu dapat membahayakan kehidupan ikan-ikan yang berada di dalam ekosistem danau tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Kebijakan, strategi, dan perencanaan pengolahan sampah terdapat dalam Undang-Undang Pembuangan Sampah pada Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah. Dan di ayat 2 tertulis juga, kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Arah kebijakan dan pengurangan dan penanganan sampah, dan B. Program pengurangan dan penanganan sampah. Pada ayat 3 juga tertulis, program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus memuat A. Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap, dan B. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Dan pada pasal ayat 4 juga tertulis ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan wali kota. Dan perencanaan tertulis dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat yang kedua, yaitu rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Pembatasan timbunan sampah, B. Pendauran ulang sampah, C. Pemanfaatan kembali sampah, D. Pemilihan sampah, E. Pemilihan sampah, pengumpulan sampah, F. Pengangkutan sampah, G. Pengolahan sampah, H.
B. Prosesan akhir sampah, dan I. Pendanaan. Dan jika kita mengunjungi Danau Sipin, juga ada peraturan tertulis yang dibuat oleh Peraturan Daerah Kota Jambi, yaitu terdapat dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengolahan sampah dan dikenai sanksi 250. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, yaitu regulasi dan kebijakan. Menyusun dan menerapkan kebijakan tentang pengelolaan sampah seperti Undang-Undang Pasal Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu menyediakan infrastruktur, membangun dan mengelola tempat pembuangan sampah. Yang ketiga itu edukasi dan sosialisasi. Yang keempat itu pengawasan dan penegakan hukum. Yang kelima adalah kolaborasi dengan pihak lain. Dan peran masyarakat yaitu mengurangi produksi sampah dengan menekan 3 yaitu reduce, reuse, recycle. Yang kedua itu memilih sampah dari sumbernya. Kita bisa memilih dan memisahkan mana sampah organik dan anorganik. Yang keempat yaitu mengelola sampah secara mandiri. Kita dapat mengolah menjadi kompos dan lainnya. Yang kelima yaitu mendukung program pemerintah, yaitu dengan berpartisipasi dalam kegiatan Zero Waste. Yang kelima, mengedukasi orang lain dengan cara gerakan peduli dan menyebar informasi terkait perlindungan lingkungan. Terima kasih. Baik, solusi dapat kami tawarkan menjaga lingkungan di sekitar danau Sipin, yaitu yang pertama sudah dipetakan kesadaran masyarakat, di mana masyarakat ini harus kita beri edukasi agar mereka dapat menyadari bahwa dampak dari pembuangan sampah sembarangan bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, penyediaan fasilitas sampah, di mana saat ini dapat terlihat bahwa hanya terlihat satu tempat sampah, di mana perlu kita memiliki banyak tempat sampah agar masyarakat juga semakin mudah membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, penegakan hukum, di mana para pelaku pembuangan sampah sembarangan harus ditegakkan hukum secara tegas, yakni baik hukum denda maupun kurungan serta pidana. Yang keempat, pengelolaan sampah terpadu, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang kelima, kerjasama stakeholder, yaitu membentuk sebuah komunitas pecinta lingkungan yang akan memperhatikan lingkungan di sekitar Danau Sipin. Baik, dari pasal 67 Undang-Undang 32 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara, melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi mari kita semua sama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar.